Cara berdoa yang baik. Matius 6 ayat yang ke-7. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Orang tuh biasanya basa-basi karena nggak kenal. Biasa kalau kita baru kenalan sama orang, wah itu biasanya kita basa-basi karena canggung, masa diem aja, kita terpaksa mulai ngomong, siapa namanya, umurnya berapa, anaknya berapa, tinggal di mana. Kita mulai basa-basi. Basa-basi itu tanda tidak kenal. Biasanya kalau udah kenal, kita nggak perlu lagi basa-basi. Nah ini arti firman Tuhan. Kalau doa tuh jangan bertele-tele kayak orang yang nggak kenal Tuhan. Dan firman Tuhan mengajarkan bahwa panjang pendeknya doa tidak menjadi ukuran doa yang baik. Ada orang yang menyangka kalau doanya panjang-panjang itu akan dikabulkan, kata firman Tuhan. Maksudnya begini, mau doa pendek, mau doa panjang, itu nggak jadi satu ukuran. Nggak ada keharusan harus panjang atau pendek. Ada teman yang kalau doa makan, panjang sekali doanya. Saya ingat kalau dia sudah mulai berdoa makan, dia doakan janda-janda di udara, anak-anak yatim di lautan, dan lain sebagainya. Kami yang mendengarkan doanya yang panjang udah kelaparan. Saya tidak bermaksud mencemooh siapapun, tapi maksud firman Tuhan adalah kalau kita doa, artinya ketika kita sedang ngomong sama Tuhan, jangan basa-basi kayak orang yang nggak kenal Tuhan. Kalau kita udah kenal, nggak usah basa-basi, udah to the point aja. Mari belajar dari Yesus. Yesus kalau doa itu singkat, to the point. Bahkan waktu mau zaman kudus, Yesus bilang, Yesus mengangkat roti lalu mengucap syukur lalu membagi-bagikan. Coba mengucap syukur. Yesus kalau mau makan hanya mengucap syukur. Saya kalau doa makan begini, Bapak terima kasih buat makan ini. Terima kasih Tuhan buat kasih. Dalam nama Yesus, amin. Makan saya. Panjang pendek doa nggak ada masalah. Yesus saja kalau doa pendek kok, cuma mengucap syukur. Dan doa Yesus itu sama Bapak to the point. Bapak kalau boleh cawan ini dilalukan daripadaku, tapi bukan kehendakku tapi kehendakmu. Straight to the point. Saya kalau doa pun sama Tuhan langsung aja. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan tahu apa yang kita perlukan sebelum kita meminta. Kalau saya udah tertekan banget, saya cuma doa sama Tuhan, Bapak tolong, Lord help me, Lord please help me. Saya tahu Tuhan ngerti apa yang saya mau, Tuhan ngerti apa yang saya butuh, meskipun saya nggak cerita panjang lebar. Bukankah Dia Tuhan yang menguji hati dan batin kita? Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Jadi jangan menghakimi orang yang doanya pendek. Matius 6 ayat ke-9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Yesus mengajarkan supaya kita memanggil Dia Bapa. Hubungan yang begitu dekat Bapa dan anak, mengingatkan kita bahwa kita adalah anak dan Tuhan adalah Abba, sumber penyedia hidup kita, the giver of life. Kalau anak minta sama bapaknya tuh nggak usah pakai basa-basi, nggak susah. Dia Bapa, Dia sumber, Dia Bapa yang pasti akan ngerti apa yang kita suka, apa yang kita butuh. Waktu kita berdoa, mari berdoa dengan penuh iman, keyakinan. Dia adalah Bapa, kita anak. Dialah sumber hidup kita. Yesus mengajar kita dikatakan dikuduskanlah namamu. Ketika kita berdoa, awalilah dengan pengagungan, rasa hormat kita kepada Bapa. Biasanya kalau anak mau minta sesuatu sama orang tuanya pasti ngambil hati dulu. Bapak baik deh. Mari kita agungkan Tuhan, beri rasa hormat kita. Dan juga dikatakan dikuduskanlah namamu, mengingatkan kita bahwa Dia adalah Tuhan yang kudus, Allah yang kudus. Pastikan kita juga datang ke hadirat Tuhan, minta Dia mengampuni dosa kita.